Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Pagi, TVRI. Saudara Sultan Babullah, Sultan Ternate yang terkenal sebagai kerajaan Islam di timur Indonesia yang mampu melawan penjajah asing yang hendak menduduki Ternate di Maluku Utara. Di akhir hidupnya, Sultan Babullah disemayamkan di puncak Bukit Foramadiahi yang merupakan kampung tertinggi dan tertua di kota Ternate, Maluku Utara. Ketika Sultan Hairun dibunuh, maka reaksi Sultan berupaya untuk melakukan perlawanan. Nama Babullah begitu tersohor di Indonesia dan bahkan dunia. Sultan Babullah, Sultan Ternate ke-24 yang berkuasa pada tahun 1570 hingga 1583 Masehi, yang dikenang masyarakat sebagai Sultan pertama yang mampu mengobarkan semangat masyarakat Ternate untuk melawan penjajah asing. Sultan Syekh Babullah adalah anak kesayangan Khairun Jamil, Sultan ke-23 yang tewas karena tipu daya muslihat Gubernur Portugis Diego Lopes de Mesquita. Gunawan Yusuf Rajim selaku juru hukum di Kesultanan Ternate menjelaskan, berawal dari peperangan yang cukup melelahkan bagi Portugis di Moro, Maluku Utara. Pada tanggal 25 Februari 1570 Masehi, sang gubernur Portugis mengundang Sultan Khairun guna merayakan perjanjian perdamaian yang sebelumnya sudah diperbarui. Ketika Sultan Hairun dibunuh, maka reaksi Pangeran Babullah beserta seluruh rakyat Ternate sangat bereaksi keras, sehingga berupaya untuk melakukan perlawanan dengan tujuan untuk mengusir Portugis dari bumi Maluku Ternate. Nah, dalam upaya-upaya itu, Sultan Babullah tidak melakukan perang secara terbuka, tidak melakukan perlawanan secara ofensif. Beliau melakukan perlawanan dengan cara memblokade pasokan makanan dan juga pasokan senjata. Jadi ada semacam strategi perang yang dilakukan oleh Sultan Babullah yang pada saat ini kita kenal dengan embargo. Itu sudah dilakukan Sultan Babullah pada tahun 1500-an. Beliau melakukan embargo terhadap makanan dan peralatan serta senjata kepada bangsa Portugis, di mana seluruh benteng dikepung dan dikuasai oleh beliau. Selama 5 tahun benteng dikuasai, melakukan perlawanan dengan secara embargo itu, sehingga Portugis kemudian merasa bahwa sudah mulai capek karena pasokan makanan juga sudah berkurang. Persenjataan juga tidak bisa masuk karena diblokade dari luar oleh Sultan Babullah dan pasukan-pasukannya. Sehingga tanpa melakukan perlawanan yang berarti, Portugis dengan sendirinya mengangkat senjata atau menyerah. Sultan Babullah yang wafat pada tahun 1583 dan dimakamkan di puncak Bukit Foramadiahi yang merupakan kampung tertinggi dan tertua di kota Ternate, Maluku Utara. Di bawah sebuah pohon yang menjulang tinggi, inilah terdapat sebuah makam yang ditutupi kaca, sisi luarnya dibalut kain berwarna hijau tua, dan di lokasi inilah bersemayam sosok yang masyhur dalam lembaran sejarah Ternate, bahkan Nusantara, Babullah Datuk Syah atau yang dikenal sebagai Sultan Babullah. Untuk menuju makam Sultan Babullah, kita harus mendaki kaki Gunung Gamalama sejauh 3 km dari pemukiman warga. Kenapa makam beliau berada di kawasan Foramadiahi, dataran tinggi? Karena memang di situ dulunya adalah keraton atau istana sultan yang pertama. Dan itu berada pada kompleks pemakaman sultan-sultan pada saat itu.
Nah, beliau adalah seorang pahlawan nasional yang baru-baru ini dianugerahkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan beliau juga adalah seorang ulama besar dan juga seorang politisi yang ulung yang dikenal sebagai penguasa 72 negeri. Nah, Ternate mengalami masa kejayaan pada masa beliau, Sultan Babullah. Dalam catatan sejarah, pengusiran Portugis oleh Babullah saat itu menunda waktu penjajahan bangsa asing sekaligus menjadi kekalahan pertama bangsa asing di Nusantara. Selain menyandang gelar penguasa 72 pulau, Sultan Babullah baru-baru ini, tepatnya pada Hari Pahlawan Nasional 10 November 2020, Sultan Babullah dinobatkan sebagai pahlawan nasional dari pemerintah pusat. Mengingat bahwa Sultan Babullah adalah satu-satunya sultan yang berhasil mengusir penjajah pertama kali di kota Ternate. Yang pasti bahwa nama Babullah begitu tersohor di Indonesia dan bahkan dunia karena kepopuleran dia mampu melakukan ekspansi hingga keluar. Seperti tadi saya sebutkan Mindanao dan Sabah dan lain-lain, Sarawak dan hingga ke beberapa kerajaan di Nusantara, Sulawesi, Bima dan lain-lain. Sehingga otomatis menjadi daya tarik tersendiri bagi para peziarah untuk melakukan ziarah, wisata religi dan lain-lain. Bahkan bukan hanya orang Ternate atau orang luar, tapi juga agama lain pun sering ke sana. Dari Sultan Babullah yang menjadi pahlawan nasional, membuktikan bahwa sejarah penjajahan di bumi Nusantara berawal dari kedatangan Portugis dan bukan dari kedatangan Belanda.